Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita hadirkan hati dengan penuh ketenangan, sebab di hadapan kita terbentang sebuah perjalanan yang bukan sekadar kata, melainkan cahaya yang mampu menuntun jiwa. Hari ini, kita akan menyelami makna tersembunyi dari ayat agung, Qul huwa Allahu ahad, ayat yang tidak hanya kita baca di bibir, tetapi juga kita resapkan ke dalam hati terdalam. Bayangkanlah, setiap huruf yang kita lafalkan adalah doa. Setiap makna yang kita renungkan adalah jalan pulang menuju keheningan batin yang hakiki. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena mungkin di antara kalimat-kalimat sederhana ini ada pesan yang Allah titipkan khusus untuk dirimu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajakmu untuk ikut hadir sepenuhnya. Jika engkau merasakan kedamaian dari setiap kata yang mengalir, berikan tanda dengan menuliskan, "Aku kembali kepadamu ya Allah," di kolom komentar, agar energi kebaikan ini juga sampai kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh cinta, dengan penuh penghayatan, agar jiwa kita benar-benar tersambung pada Sang Maha Esa. Bab 1, kalimat yang mengguncang kesadaran. Saudaraku, ketika lidah kita mengucapkan Qul huwa Allahu ahad, sesungguhnya kita sedang menyentuh inti dari seluruh ajaran Islam. Kalimat ini tampak sederhana, hanya terdiri dari beberapa kata. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi lautan makna yang tak terhingga. Ayat ini tidak lahir sekadar untuk dibaca dalam salat, melainkan untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa hidup ini memiliki satu pusat, satu arah, dan satu sandaran. Seperti sebuah cahaya yang menembus kabut, kalimat ini datang untuk mengguncang hati yang tertidur, mengingatkan jiwa yang sering lupa, dan menuntun manusia agar kembali menatap kepada satu keabadian, Allah yang Maha Esa. Ketika Allah memulai dengan kata Qul, katakanlah, itu bukan hanya perintah untuk Nabi Muhammad, tetapi juga untuk setiap kita yang membaca. Allah ingin kalimat tauhid ini tidak berhenti pada bibir, melainkan mengalir dari mulut ke hati, lalu dari hati ke kehidupan. Ia adalah seruan agar kita jangan diam dalam kebisuan, jangan terjebak dalam keraguan, dan jangan tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia yang fana. Qul adalah panggilan agar kita berani menyuarakan kebenaran, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri yang sering kali lalai. Ayat ini seakan berbicara langsung kepada hati kita. Hentikan pencarianmu di luar sana. Jangan lagi engkau menggantungkan harapan pada makhluk yang lemah. Sesungguhnya hanya Dia yang layak menjadi tujuan. Dan ketika kalimat Huwa Allahu Ahad diucapkan, ia menebas segala bayangan palsu yang selama ini menipu kita. Ia memutuskan tali-tali ketergantungan pada dunia dan menegakkan panji tauhid di dalam dada. Itulah sebabnya para sahabat Rasulullah yang mendengar ayat ini pertama kali merasakan getaran yang luar biasa. Seakan dunia yang luas ini menjadi sempit, menyisakan hanya satu zat yang benar-benar ada, Allah. Bayangkanlah saudaraku, seorang hamba yang dalam kegelapan hidupnya tiba-tiba menemukan ayat ini. Ia yang semula merasa kosong, merasa tersesat, mendadak tersadar bahwa ada satu pegangan yang tidak akan pernah rapuh. Inilah kekuatan ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Ia menyembuhkan jiwa yang retak, ia membangunkan nurani yang beku, dan ia memberi arah bagi mereka yang kehilangan tujuan. Setiap kali kalimat ini diulang, seakan ada pintu yang terbuka di dalam hati, pintu yang menghubungkan kita dengan cahaya ketenangan yang abadi. Maka, janganlah kita membaca Qul huwa Allahu ahad hanya sebagai bacaan rutin dalam salat. Bacalah ia dengan hati yang hadir, dengan jiwa yang merunduk penuh khusyuk, karena kalimat ini adalah kunci tauhid yang murni. Biarkan ia mengalir dalam darah kita, berdenyut bersama jantung kita, dan menenangkan pikiran kita yang gelisah. Jika kita benar-benar menyelami ayat ini, kita akan menyadari bahwa tidak ada lagi tempat berpaling selain kepada Allah. Disitulah makna terbesar ayat ini, mengguncang kesadaran kita, agar kita hanya tunduk kepada Yang Maha Esa. Bab 2, mengapa harus Qul? Saudaraku, pernahkah engkau merenungkan mengapa Allah membuka ayat ini dengan kata Qul? Katakanlah, mengapa Allah tidak langsung berfirman, Huwa Allahu Ahad saja?
Di balik satu kata itu terdapat isyarat yang begitu dalam. Allah ingin agar kebenaran ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan di dalam hati, tetapi keluar melalui lisan, terdengar oleh manusia, dan menjadi cahaya yang diwariskan dari satu jiwa ke jiwa yang lain. Qul adalah perintah yang menggerakkan sebuah dorongan agar tauhid tidak menjadi rahasia pribadi, melainkan sebuah seruan yang menghidupkan. Dengan Qul, Allah seakan berkata kepada kita, jangan pendam kebenaran ini untuk dirimu sendiri. Suarakanlah, sampaikanlah, dan tebarkanlah. Sebab tauhid adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah diciptakan untuk disembunyikan. Ia harus menerangi jalan orang lain yang masih tersesat dalam kegelapan. Seorang mukmin yang memahami ayat ini sejatinya sedang dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi bahwa Allah itu Esa, saksi bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Maka Qul adalah panggilan dakwah, panggilan keberanian, panggilan untuk menyatakan iman dengan suara yang jernih. Jika kita renungkan lebih dalam, Qul bukan hanya perintah untuk berbicara kepada orang lain, tetapi juga perintah untuk berbicara kepada diri sendiri. Berapa banyak di antara kita yang mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, namun hati masih terikat pada dunia? Maka Allah memerintahkan kita untuk berkata kepada diri sendiri, wahai jiwa, jangan engkau menyembah selain Allah. Jangan engkau mengandalkan makhluk. Jangan engkau lupa kepada Tuhanmu yang Esa. Inilah rahasia Qul. Ia adalah pengingat yang terus mengajak kita kembali kepada asal. Bayangkanlah, jika tidak ada kata Qul, maka ayat ini mungkin hanya akan kita baca sebagai sebuah keterangan. Tetapi dengan adanya perintah ini, ayat ini menjadi sebuah seruan, sebuah deklarasi iman. Ia bukan lagi sekadar informasi, tetapi sebuah proklamasi. Dan proklamasi itu harus hidup di dalam diri seorang mukmin, sehingga setiap langkahnya, setiap ucapannya, dan setiap tindakannya menjadi saksi bahwa ia benar-benar menyatakan, tiada Tuhan selain Allah. Maka saudaraku, jangan remehkan satu kata kecil ini. Karena dengan Qul, Allah sedang melatih kita untuk berani. Berani menyatakan kebenaran meski dunia menolak. Berani memegang tauhid meski manusia lain berpaling, dan berani berkata kepada diri sendiri agar tidak terseret dalam arus kelalaian. Qul adalah latihan spiritual sekaligus panggilan abadi. Setiap kali kita mengucapkannya, seakan Allah kembali mengingatkan, suarakan imanmu, jangan diam, karena iman yang disuarakan akan menyalakan iman yang lain. Bab 3, Rahasia. Kata huwa, saudaraku, setelah perintah Qul, Allah menambahkan kata huwa yang berarti dia. Sekilas kata ini tampak sederhana, seolah hanya menunjuk pada sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung. Tetapi sesungguhnya disitulah letak rahasia keagungan ayat ini. Kata huwa membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa Allah tidak perlu diperkenalkan dengan bentuk, rupa, atau wujud yang bisa kita bayangkan. Cukup dengan kata dia. Seluruh hati orang beriman langsung mengerti siapa yang dimaksud, karena tidak ada Dia yang lebih agung dan lebih dekat daripada Allah. Huwa mengingatkan kita bahwa Allah itu gaib, tidak terlihat oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh panca indera, namun keberadaannya lebih nyata daripada apapun yang kita lihat. Seseorang bisa meragukan apa yang tampak di depan matanya, karena penglihatan bisa menipu. Tetapi Allah, meski tak terlihat, selalu meninggalkan tanda yang jelas dalam kehidupan kita. Dalam napas yang berulang, dalam detak jantung yang tak pernah berhenti, dalam rezeki yang datang di luar dugaan, bahkan dalam ujian yang menyamar sebagai kesulitan. Huwa adalah cara Allah mengajarkan kita untuk percaya kepada sesuatu yang tak kasat mata, namun selalu ada. Kata ini juga mengandung kelembutan. Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan sebuah deskripsi panjang yang rumit, tetapi cukup dengan satu kata singkat yang penuh kedekatan, Dia. Seakan Allah ingin mengatakan, engkau sudah mengenalku, aku tidak asing bagimu, aku lebih dekat dari yang kau kira. Dalam bisikan lembut kata huwa, ada keintiman yang mendalam antara Sang Pencipta dengan hambanya. Bagi hati yang merindukan Allah, kata ini bisa menyalakan getaran cinta, seakan dipanggil untuk kembali mendekat. Namun jangan salah, kata huwa juga sekaligus menegaskan ketidakmampuan akal manusia untuk menggambarkan Allah. Dia tidak bisa dibatasi oleh bentuk, tidak bisa dilukiskan oleh pikiran, tidak bisa dipersempit oleh imajinasi. Dia adalah zat yang tak bisa diserupakan.
Maka setiap kali kita mengucapkan huwa, sejatinya kita sedang mengakui keterbatasan kita sekaligus tunduk kepada kebesarannya yang tak terhingga. Saudaraku, coba bayangkan setiap kali engkau berkata huwa, engkau sebenarnya sedang menunjuk kepada satu-satunya yang selalu hadir dalam hidupmu, meski engkau sering lupa kepadanya. Kata ini bukan hanya penunjuk, melainkan juga pengikat jiwa. Ia menyadarkan kita bahwa meski dunia meninggalkan, meski manusia berpaling, ada satu Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa bersama kita dalam sepi maupun ramai. Inilah rahasia yang membuat kata kecil itu begitu besar. Ia membangunkan kesadaran bahwa kita tidak pernah sendirian, karena selalu ada Dia, Allah. Bab 4 Makna Nama Allah. Saudaraku, setelah kata huwa, Allah menyebutkan namanya yang paling agung, Allah. Nama ini bukan sekadar panggilan, bukan sekadar sebutan yang bisa ditukar dengan istilah lain. Allah adalah nama yang berdiri sendiri, nama yang tidak memiliki akar dari kata apapun, dan tidak ada padanannya dalam bahasa manapun. Ia adalah nama yang mengandung seluruh kesempurnaan, mengikat seluruh sifat keagungan, serta menjadi pusat dari semua doa yang pernah terucap sejak manusia pertama kali menengadahkan tangan ke langit. Setiap kali kita mengucapkannya, sesungguhnya kita sedang memanggil satu-satunya zat yang benar-benar menguasai seluruh hidup kita. Nama Allah adalah kunci seluruh ibadah. Tidak ada doa yang sah tanpa penyebutan nama ini, tidak ada zikir yang hidup tanpa bergetar dengan nama ini. Sebab setiap kali seorang hamba menyebut Allah, ia seakan mengetuk pintu keabadian yang tidak pernah tertutup. Nama ini ibarat pelita di tengah gelap gulita yang menuntun jiwa yang goyah agar kembali menemukan arah. Dan sungguh, ketika nama ini benar-benar hadir di dalam hati, maka semua kesedihan yang membebani dada akan terasa ringan. Karena hati menyadari bahwa ia sedang bergantung kepada zat yang tidak pernah mengecewakan. Jika kita perhatikan, Allah menyebut namanya di tengah ayat seakan menjadi pusat dari semua kata. Diawali dengan huwa, ditutup dengan ahad, dan di tengahnya ada nama Allah. Seolah Allah sedang mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal darinya dan kembali kepadanya, dan di antara segala pencarian manusia hanya satu pusat yang menjadi tujuan, Allah. Maka nama ini bukan hanya sebuah penyebutan, tetapi sebuah jalan pulang, sebuah tali pengikat yang membuat jiwa kita tidak tercerai-berai oleh dunia yang fana. Banyak orang mencari ketenangan pada nama-nama lain, nama harta, nama jabatan, nama manusia yang dicintainya. Tetapi semua itu hanya sementara. Nama Allah adalah satu-satunya yang tidak pernah pudar. Ia tetap kekal ketika semua yang lain sirna. Maka barang siapa menyandarkan hatinya pada nama ini, ia akan menemukan kekuatan yang tidak bisa diguncang oleh badai apapun. Dan barang siapa melupakan nama ini, ia akan terombang-ambing dalam lautan kehidupan tanpa arah, selalu haus, selalu kosong, meski dunia sudah ia genggam. Saudaraku, ketika lidah mengucapkan Allah, jangan biarkan ia sekadar menjadi suara. Hadirkan hati, hadirkan jiwa, biarkan seluruh kesadaranmu tertuju hanya kepadanya. Karena pada nama inilah seluruh doa terkumpul, seluruh harapan bertemu, dan seluruh kehidupan menemukan maknanya. Jika engkau benar-benar memahami nama ini, maka engkau tidak akan lagi mencari pegangan selain kepadanya. Inilah makna terdalam dari ayat ini, bahwa pusat kehidupan bukanlah dunia, bukan pula manusia, melainkan satu nama yang abadi, Allah. Bab 5 Keagungan, kata ahad. Saudaraku, ayat pertama ini ditutup dengan kata ahad, sebuah kata yang agung dan sangat dalam maknanya. Banyak yang mengira bahwa ahad sama dengan wahid, padahal keduanya berbeda. Wahid berarti satu dalam hitungan, sesuatu yang bisa disejajarkan dengan angka lain. Tetapi ahad adalah keesaan yang mutlak, yang tidak bisa dipecah, tidak bisa disejajarkan, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Inilah yang membuat kata ahad menjadi puncak dari ayat ini, karena ia menegaskan bahwa Allah adalah satu dengan keesaan yang sempurna, bukan sekadar angka dalam bilangan. Ketika seorang mukmin mengucapkan ahad, ia sedang menghapus segala kemungkinan adanya sekutu bagi Allah. Ia sedang menolak dengan tegas segala keyakinan bahwa Allah punya tandingan, teman, atau keturunan.
Kata ini adalah pagar yang menjaga kemurnian tauhid agar tidak ternodai. Ia adalah perisai yang melindungi iman dari segala bentuk syirik, baik yang nyata maupun yang tersembunyi dalam hati. Sebab syirik tidak selalu berupa penyembahan berhala, tetapi bisa berupa rasa percaya yang berlebihan kepada makhluk, atau cinta yang melampaui batas kepada dunia. Ahad adalah penegasan bahwa semua itu hanyalah fana, sementara hanya Allah yang benar-benar esa. Jika direnungkan lebih dalam, Ahad juga membawa ketenangan batin. Karena ketika hati percaya bahwa Allah itu Ahad, maka jiwa tidak lagi tercerai-berai mencari pegangan pada banyak hal. Ia hanya bergantung pada satu sandaran. Ia tidak perlu takut kehilangan manusia, tidak perlu gentar kehilangan harta, tidak perlu resah kehilangan kedudukan, karena semua itu bukan pusat kehidupannya. Hatinya hanya bertaut pada Yang Maha Esa. Dan dari situlah lahir kekuatan, karena ia berdiri di atas fondasi yang tidak bisa runtuh. Bayangkanlah seorang hamba yang benar-benar menghayati kata Ahad. Hidupnya akan berubah total. Ia tidak akan lagi terombang-ambing oleh godaan dunia. Tidak mudah tergoda oleh pujian, tidak mudah hancur oleh hinaan. Ia berdiri tegak dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang benar-benar layak ia sembah dan ia andalkan. Itulah sebabnya Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena dalam surat yang singkat ini, terutama pada kata Ahad, terkandung inti dari seluruh pesan wahyu. Tauhid yang murni. Saudaraku, biarlah kata Ahad ini menjadi cahaya yang menuntun hidup kita. Jangan hanya dibaca, tetapi resapilah dengan hati yang dalam. Setiap kali engkau mengucapkannya, ingatlah bahwa hidupmu bukan milik siapapun selain milik Allah yang Maha Esa. Ingatlah bahwa seluruh perjalananmu, baik suka maupun duka, hanyalah titipan yang akan kembali kepadanya. Dan ketika kesadaran itu menguasai hatimu, maka dunia tidak akan lagi bisa menundukkanmu, karena engkau sudah tunduk hanya kepada satu, yaitu Allah yang Ahad. Bab 6, Surat Ikhlas sebagai cermin hati. Saudaraku, seringkali kita membaca surat Al-Ikhlas dengan begitu cepat, seakan ia hanya menjadi pengisi dalam salat yang kita lakukan. Namun sesungguhnya, surat ini adalah cermin yang menyingkapkan keadaan hati kita. Setiap kali kita membacanya, kita seharusnya bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar memahami keesaan Allah? Apakah aku benar-benar menggantungkan hidupku hanya kepadanya? Atau aku masih terjebak dalam bayang-bayang dunia yang menipu? Surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan, ia adalah cermin yang memperlihatkan seberapa murni iman kita. Seperti cermin, ia tidak pernah berdusta. Jika kita membaca ayatnya dengan tergesa-gesa, mungkin itulah gambaran betapa sering kita tergesa dalam menyikapi hidup. Jika kita membacanya tanpa menghadirkan hati, mungkin itu pula yang terjadi pada keseharian kita. Hidup tanpa kesadaran penuh akan Allah. Surat ini tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga menguji kedalaman hati. Seorang hamba yang benar-benar menyelami surat ini akan merasa bahwa ia sedang diperlihatkan wajah sejatinya. Apakah ia masih bersandar pada makhluk, ataukah ia sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada Yang Maha Esa? Dalam surat yang singkat ini, Allah menyingkap hakikat tauhid yang murni. Maka ketika hati kita masih merasa berat untuk meninggalkan dosa, ketika jiwa kita masih bergantung pada sesuatu selain Allah, maka surat ini menjadi pengingat sekaligus obat. Ia mengajak kita untuk melepaskan ketergantungan satu demi satu hingga hanya tersisa satu sandaran yang hakiki. Membaca surat ini ibarat sedang membersihkan kaca cermin hati, agar bayangan dunia yang mengotori pandangan kita bisa hilang, dan yang tersisa hanyalah cahaya Allah. Saudaraku, ketahuilah bahwa setiap kali kita melafalkan Qul huwa Allahu ahad, kita sedang menatap ke dalam cermin yang suci. Jika hati kita ikhlas, maka cermin itu akan memantulkan cahaya tauhid yang jernih. Namun jika hati kita penuh debu, maka cermin itu akan memperlihatkan kegelapan yang harus segera dibersihkan. Surat ini tidak bisa menipu kita karena ia adalah ukuran keikhlasan. Bukankah ia dinamai Al-Ikhlas? Maka siapapun yang membacanya dengan sungguh-sungguh akan merasakan bahwa dirinya sedang diuji. Apakah aku tulus hanya kepada Allah, ataukah aku masih mendua dalam hatiku? Karena itu, jangan pernah meremehkan surat yang pendek ini.
Bacalah ia dengan perlahan, renungkan maknanya, dan biarkan ia menjadi cermin yang menuntun langkahmu. Bila engkau merasa hatimu masih gelap, ulangilah bacaanmu, karena setiap pengulangan adalah upaya membersihkan jiwa. Dan ketika akhirnya engkau melihat cahaya yang jernih dalam hatimu, ketahuilah bahwa engkau telah menemukan kembali dirimu yang sejati. Seorang hamba yang hanya tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Bab 7. Tauhid yang membebaskan. Saudaraku, banyak orang merasa dirinya merdeka, padahal sesungguhnya mereka masih menjadi tawanan dunia. Ada yang terikat oleh cinta pada harta, ada yang terpenjara oleh pujian manusia, ada yang terkekang oleh rasa takut kehilangan kedudukan. Semua itu adalah bentuk perbudakan halus yang menggerogoti hati tanpa disadari. Namun ketika kita benar-benar memahami makna Qul huwallahu ahad, di sanalah kita menemukan kebebasan sejati. Tauhid membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu, karena ia hanya tunduk pada satu kekuasaan, yaitu Allah. Ketika seseorang berpegang pada tauhid, ia tidak lagi takut pada manusia. Ia tidak lagi khawatir pada kehilangan dunia, karena ia menyadari bahwa dunia hanyalah titipan yang sementara. Bayangkan betapa ringan hidup ini jika kita benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang menentukan segalanya. Kita tidak lagi mengemis kepada makhluk, tidak lagi resah oleh ucapan orang lain, tidak lagi dikuasai oleh nafsu yang tak pernah puas. Tauhid menghadirkan sebuah kebebasan batin yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka berkata, seorang mukmin adalah hamba Allah yang merdeka. Merdeka bukan berarti bebas berbuat sesuka hati, tetapi merdeka dari belenggu selain Allah. Ia tetap tunduk, tetapi hanya tunduk kepada satu zat yang layak ditaati. Maka, meski tubuhnya bisa dipenjara, hatinya tetap merdeka. Meski dunia menindasnya, jiwanya tetap tegak. Karena ia tahu, hanya kepada Allah ia bersandar, dan hanya dari Allah ia menerima kekuatan. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah dan para sahabat menjalani hidup mereka. Meski dikepung oleh musuh, meski diuji dengan kesulitan, mereka tetap berdiri tegar. Apa rahasianya? Tauhid. Mereka tidak mencari keridhaan manusia, melainkan keridhaan Allah. Dan karena itu tidak ada yang bisa membungkam mereka. Tauhid menjadikan hati mereka sekuat gunung, tidak terguncang oleh badai apapun. Inilah kebebasan yang sejati. Ketika engkau hanya takut kepada Allah, maka semua ketakutan lain akan lenyap. Saudaraku, jika engkau ingin benar-benar merdeka, maka bebaskan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Jangan biarkan hatimu menjadi tawanan harta, kedudukan, atau cinta dunia yang fana. Peganglah erat makna ahad, dan engkau akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah rahasia besar dari tauhid. Ia tidak hanya menuntun kita kepada Allah, tetapi juga membebaskan jiwa kita dari semua belenggu yang menipu. Dan ketika jiwa sudah merdeka, barulah kita benar-benar bisa berjalan menuju Allah dengan ringan, tanpa beban. Bab 8. Menghadirkan Allah dalam kehidupan. Saudaraku, memahami bahwa Allah itu ahad bukan hanya sekadar keyakinan yang tersimpan dalam pikiran, tetapi harus hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Banyak orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, namun lupa menghadirkan Allah dalam kesehariannya. Hatinya masih lalai, langkahnya masih jauh dari jalannya. Padahal tauhid sejati adalah ketika kita mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam bekerja, dalam berbicara, dalam mengambil keputusan, bahkan dalam diam dan renungan kita. Menghadirkan Allah berarti menanamkan kesadaran bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Bahkan rezeki sekecil biji beras yang kita makan, atau udara yang kita hirup, semuanya adalah pemberian darinya. Ketika hati benar-benar menyadari hal ini, kita tidak lagi sombong atas keberhasilan dan tidak pula berputus asa atas kegagalan. Kita memahami bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Dengan cara itu, hidup kita menjadi lebih tenang, karena kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut ataupun cemas yang berlebihan. Saudaraku, menghadirkan Allah juga berarti menjadikan Dia sebagai tujuan utama dalam setiap amal. Kita bekerja bukan semata untuk harta, tetapi agar Allah meridai. Kita menolong bukan karena ingin dipuji,
tetapi karena Allah mencintai kebaikan. Kita beribadah bukan karena kebiasaan, tetapi karena ingin mendekat kepadanya. Inilah yang membedakan hidup seorang mukmin dengan orang yang lalai. Yang satu hidupnya penuh makna karena semua berorientasi pada Allah, sedangkan yang lain hidupnya kosong karena semua hanya berakhir pada dunia yang fana. Ketika hati terbiasa menghadirkan Allah, maka kita akan merasa ditemani dalam setiap langkah. Tidak ada lagi rasa sepi meski sendirian. Tidak ada lagi rasa takut meski menghadapi kesulitan. Sebab kita tahu Allah selalu bersama kita. Inilah makna mendalam dari firman-Nya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalimat ini menjadi penopang batin, membuat kita yakin bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Saudaraku, mulai saat ini, marilah kita belajar menghadirkan Allah dalam setiap helaan napas kita. Jangan biarkan namanya hanya keluar di bibir, tetapi biarkan ia hidup di dalam hati. Jadikan Allah tujuan dalam semua yang engkau lakukan. Dengan begitu, hidupmu tidak lagi berjalan tanpa arah, melainkan selalu terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa setiap langkah yang kau tempuh hanyalah sebuah perjalanan pulang menuju Dia yang esa. Bab 9, keajaiban spiritual dari ayat ini. Saudaraku, setiap ayat dalam Al-Quran memiliki keajaiban tersendiri, tetapi Qul huwallahu ahad adalah permata yang memancarkan cahaya paling murni. Bukan tanpa alasan Rasulullah menyebut surat Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Itu karena di dalamnya terkandung inti dari semua ajaran, tauhid. Siapa yang benar-benar memahami dan menghidupkan ayat ini, maka hatinya akan mendapatkan ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Ia akan merasakan kekuatan spiritual yang melampaui batas logika manusia. Banyak riwayat menceritakan bagaimana ayat ini menjadi pelindung bagi mereka yang membacanya dengan keyakinan penuh. Ia ibarat benteng yang menjaga hati dari godaan syaitan, dan tameng yang melindungi jiwa dari rasa takut yang mencekik. Dalam kesunyian malam, orang-orang yang membaca ayat ini merasakan cahaya yang menenangkan, seolah hatinya dipeluk oleh kasih sayang Allah. Inilah keajaiban yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mendekatkan diri dengan ikhlas, bukan hanya sekadar melafalkan tanpa penghayatan. Saudaraku, ayat ini juga membawa kekuatan untuk membangun keikhlasan dalam beramal. Ketika hati menyadari bahwa hanya Allah yang esa, maka tidak ada lagi ruang untuk ria, untuk mengharap pujian, atau untuk mencari kedudukan di mata manusia. Semua amal dilakukan murni hanya karena Allah. Inilah rahasia spiritual terbesar. Keikhlasan yang lahir dari kesadaran tauhid akan mengangkat derajat amal yang kecil menjadi bernilai besar di sisi Allah. Selain itu, Qul huwallahu ahad juga memiliki keajaiban dalam menenteramkan hati yang sedang resah. Betapa sering hati kita gelisah, terbebani oleh masalah hidup, atau terikat oleh masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun ketika ayat ini dibaca dan direnungkan, hati perlahan menjadi lapang. Mengapa? Karena kita kembali diingatkan bahwa hanya ada satu zat yang menguasai segalanya. Semua keresahan akan larut dalam kepasrahan, dan jiwa menemukan kembali ketenangan yang hilang. Saudaraku, keajaiban terbesar dari ayat ini adalah kemampuannya membimbing manusia menuju kedekatan dengan Allah. Ia bukan hanya ayat yang dibaca di bibir, tetapi pintu menuju pengalaman spiritual yang mendalam. Jika engkau membiasakan diri membacanya dengan penuh kesadaran, engkau akan merasakan bahwa hatimu semakin ringan, pikiranmu semakin jernih, dan jiwamu semakin dekat dengan sumber cahaya ilahi. Inilah mukjizat sejati, bukan hanya dalam kata-kata, melainkan dalam perubahan hati yang dirasakan oleh mereka yang benar-benar menghayatinya. Bab 10, penutup, jalan pulang kepada Yang Esa. Saudaraku, setelah kita menelusuri makna demi makna dari Qul huwallahu ahad, kita sampai pada satu kesimpulan yang begitu mendalam, bahwa hidup ini sejatinya adalah perjalanan pulang. Kita semua datang dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Surat Al-Ikhlas menjadi penuntun yang mengingatkan kita agar tidak tersesat di jalan, agar tidak hanyut dalam gemerlap dunia yang hanya sementara. Ia menegaskan bahwa hanya Allah yang layak dijadikan tujuan, bukan yang lain. Di tengah hiruk-pikuk dunia,
Banyak manusia lupa arah. Mereka mengejar harta, kedudukan, dan pujian, seakan itulah kebahagiaan sejati. Namun hati mereka tetap kosong, resah, dan tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran akan selalu merasa tentram. Meski dunianya sempit, hatinya lapang. Meski hidupnya sederhana, jiwanya kaya. Inilah yang dimaksud dengan kembali kepada Yang Esa, yaitu kembali menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan. Saudaraku, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kehidupan bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa atau siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang paling ikhlas mengabdi kepada Allah. Kembali kepadanya berarti membersihkan hati dari segala sekutu, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Tidak lagi berharap pada manusia, tidak lagi menggantungkan diri pada dunia, tetapi menyerahkan sepenuhnya pada Sang Pencipta. Itulah jalan pulang yang sesungguhnya, jalan yang mengantar kita pada ketenangan abadi. Dan di penghujung renungan ini, marilah kita sadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Kita yang sering menjauh, kita yang sering lalai, dan kita yang sering lupa. Maka sudah saatnya kita kembali mendekat, menyebut namanya dengan penuh cinta, membaca ayatnya dengan penuh kesadaran, dan menjalani hidup dengan penuh pengabdian. Dengan begitu, langkah kita tidak lagi tersesat, sebab kita berjalan menuju cahaya yang pasti. Saudaraku, inilah pesan bijak yang bisa kita ambil. Hidup ini singkat, dan satu-satunya jalan yang benar adalah jalan menuju Allah yang Maha Esa. Qul huwa Allahu ahad adalah kunci yang menuntun hati kita agar selalu kembali padanya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan, sehingga ketika tiba saatnya pulang, kita kembali dalam keadaan tenang, dengan hati yang damai dan jiwa yang diridai olehnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah berjalan bersama menyelami makna yang agung, dan kini tibalah kita di penghujung perjalanan ini. Semoga setiap kalimat yang terucap bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi cahaya yang menuntun langkah kita sehari-hari. Ingatlah, Allah itu Esa, selalu dekat dan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Saya berdoa, semoga engkau yang mendengarkan saat ini senantiasa diberi hati yang tenang, rezeki yang berkah, kesehatan yang paripurna, serta jalan hidup yang selalu Allah ridai. Semoga setiap kesedihanmu diganti dengan kebahagiaan, setiap kesulitanmu diganti dengan kemudahan, dan setiap doa yang engkau panjatkan dikabulkan oleh Allah dengan cara terbaik. Jika engkau merasa perjalanan ini membawa sedikit cahaya ke dalam hatimu, jangan biarkan cahaya itu padam. Sebarkan kebaikan ini dengan berbagi, agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh makna tauhid yang murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.